Pak Wayan. Swastiastu Pak Ade. Begini Pak Wayan, terkait masalah pembelajaran ini, yang sini ingin mengetahui apakah persiapan Pak Wayan maka nanti dilaksanakan saat mungkin RPP-nya sudah disiapkan. Sudah Pak Ade, mungkin RPP-nya belum dikoreksi Pak Ade, kalau ada yang salah. Nah, Pak Wayan, mungkin Pak Wayan bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan saat ini. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Pak. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan gerhana matahari dan gerhana bulan serta jenis-jenis gerhana tersebut. Kemudian yang kedua, diharapkan dalam kerja kelompok Infinity, siswa diharapkan mampu memberikan atau menyajikan laporan beserta hasil diskusi mereka di depan kelas. Baik. Kemudian ada pengembangan yang ingin dicapai. Ya, untuk pengembangannya tentunya ada Pak Dewi. Yang pertama di sana penerapan budaya positif iklan. Gitu. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten, proses maupun produk. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang terintegrasi dalam PSE. Mungkin dalam penerapan pengembangan itu kan ada strategi yang sudah Pak siapkan, nantinya bisa mencapai apa yang sudah menjadi tujuan, sudah menjadi rencana pengembangan. Mungkin ada strategi yang Pak Wayan laksanakan. Baik, untuk strategi yang saya akan terapkan nanti di kelas, yang pertama untuk penerapan budaya positif di kelas itu Pak Ade, di sini berupa keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas itu, berupa sikap saling menghormati, sikap saling disiplin, dan juga kemampuan bertanggung jawab. Itu strateginya untuk yang penerapan budaya positifnya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi konten, di sini saya memakai berbagai sumber Pak Ade. Di antaranya ada YouTube, ada PowerPoint, ada buku teks pelajaran untuk kontennya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi proses, di sini saya melakukan pendampingan lebih Pak Ade kepada kelompok yang memiliki pemahaman level dasar, di level kognitif dasar Pak Ade. Kemudian untuk kelompok yang memiliki kemampuan di level kognitif yang kompleks, di situ saya memberikan keleluasaan kepada kelompok itu untuk mengeksplorasi materi. Luar biasa strateginya Pak Wayan, semoga nanti mencapai apa yang sudah diharapkan. Sama-sama, terima kasih Pak Ade. Nanti mungkin saya bisa menanyakan lebih lanjut lagi dari Pak Wayan tentang pengembangan itu. Ada mungkin beberapa aktivitas pengembangan yang akan Pak Wayan bisa jelas yang dikembangkan itu. Oh, yang dikembangkan sekarang? Iya. Untuk yang dikembangkan tentunya sesuai yang tadi saya sampaikan Pak Ade, penerapan budaya positif di kelas. Nah, ini penting ya, karena diharapkan siswa mampu nanti memiliki sikap saling menghormati, sikap disiplin, dan juga kemampuan bertanggung jawab. Tujuan yang dicapai. Ya, tujuan yang dicapai. Mungkin dari tujuan dari pengembangan itu ada ukuran keberhasilan sehingga Pak Wayan nanti tahu kalau ini sudah berhasil atau belum. Iya. Untuk penerapan budaya positif di kelas itu Pak Ade, yang di sini menyusun dan menerapkan keyakinan kelas secara konsisten saat pembelajaran berlangsung Pak Ade. Ya. Itu kan ada pendukung-pendukungnya kan, ada pendukungnya siapa saja? Pendukungnya untuk dalam pembelajaran. Di sini untuk pendukungnya ada peserta didik tentunya Pak Ade, ada guru, kemudian ada pembimbingnya. Nanti kan dilaksanakan pada waktu nanti pembelajaran kapan rencananya nanti yang akan direalisasikan pada tanggal 8 dari Senin 8 Mei. Iya. Ya. Mungkin
Mungkin ada aktivitas pengembangan yang lain selain tadi ada pengembangan budaya positif gitu ya. Mungkin yang akan dikembangkan nanti. Yang selain budaya positif itu, yang kedua ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konten, proses maupun produknya. Mungkin tujuannya bisa disampaikan Untuk tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan siswa mampu melakukan berdiferensiasi konten, proses maupun produk pada pembelajaran berlangsung, yaitu pada materi IPA nanti. Itu akan ada diferensiasi konten, proses maupun produknya. Mungkin seperti tadi yang tadi kan sudah penerapan budaya positivitas. Untuk pengembangan masalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ukuran keberhasilannya apa yang menjadi ukuran keberhasilan bahwa itu terlaksana. Untuk yang berdiferensiasi konten, di sini saya menggunakan berbagai macam sumber belajar ya. Pertama ada YouTube, ada kemudian PowerPoint, dan juga ada buku teks pelajaran. Itu saya gunakan untuk atau sesuai dengan kebutuhan gaya belajar saat ini. Itu sudah terlaksana, berarti dapat dipantau keberhasilannya seperti apa. Jika untuk pendukungnya mungkin sama gitu ya. Untuk pendukungnya sama, ada peserta didik, ada guru, tentunya ada pembimbingnya. Dan nanti dilaksanakan pada saat hari Senin. Ya. Mungkin ada lagi Pak Wayan yang ingin dikembangkan untuk aktivitas pengembangan. Yang ketiga ini ada penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Jadi nanti tujuan yang ingin dicapai adalah bisa disampaikan Untuk tujuannya di sini diharapkan siswa mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini secara konsisten nanti di dalam kelas. Jadi mungkin bisa juga disampaikan ukuran keberhasilannya sehingga Pak Wayan mengetahui bahwa pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional ini ukuran keberhasilannya. Di sini terdapat 5 praktek pengembangan PSE dalam kelas ya. Yang pertama ada kesadaran diri, ada kesadaran sosial, kemudian ada manajemen diri, kemudian ada kemampuan atau keterampilan berrelasi dengan teman, dan yang terakhir ada keterampilan pengambilan keputusan yang serta tanggung jawab. Untuk pendukungnya, masih sama dengan yang tadi, ada guru, ada peserta didik, dan juga ada pembimbing. Dan maksudnya juga pada saat tanggal 8 Mei. Dan Pak Wayan, begitu nanti terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan apa yang menjadi harapan yang nantinya akan mencapai saat pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tujuan bisa terlaksana dengan baik sehingga tujuan semua bisa. Baik Pak Wayan, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Wayan di dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih itu aja dengan Pak Wayan. Iya Pak Wayan. Pagi anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya walaupun kondisi cuaca di luar sedang mendung, tapi semoga atau mudah-mudahan nanti kita nggak mendung lagi ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, Pak ingin tanya dulu. Ada yang nggak hadir nggak pada pagi hari ini? Siapa yang nggak hadir? Ada? Ada. Oke. Pak absen dulu ya. Pada pagi hari ini senang sekali ya Bapak bisa melibat di hadapan anak sebagai guru membahas materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya lebih dulu. Silakan anak berdiri.
Oke, jadi anak sebelum mulai pembelajaran, Pak ingin tahu dulu bagaimana perasaan anak-anak pada pagi hari ini. Ya, walaupun situasi di luar gedung, apakah mempengaruhi juga pada perasaan anak-anak hari ini ya. Di sini ada cemas, gugup, marah, sedih, kecewa, lelah, ada bahagia, fokus, rileks. Silakan anak pikirkan dulu ya untuk perasaannya pada pagi hari ini. Oke, sudah. Nah, dari semua anak ini Bapak yakin pasti diantaranya tidak semuanya bahagia, benar ya? Ya, pasti ada yang punya masalah di rumah atau ada yang belum sarapan, itu mempengaruhi perasaan kita, anak, ya. Jadi untuk bisa menyamakan perasaan kita pada pagi hari ini agar anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik ya. Di sini kita akan melakukan yang namanya relaksasi ya, atau mindfulness. Di sini tujuan mindfulness ini yang tadinya punya perasaan yang sedih, yang punya perasaan marah ketika ke sekolah, itu bisa sedikit berkurang gitu ya. Sehingga nanti pada proses pembelajaran anak lebih siap atau lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Oke, silakan anak ambil tempat duduk yang rileks dulu ya. Yang rileks posisi duduknya, silakan maskernya dibuka dulu biar nafasnya nanti lebih halus ya, masuk ke hidung. Sudah tenang ya. Oke. Silakan pejamkan matanya. Pejamkan matanya semua. Dengarkan musik yang Bapak putar. Pastikan kondisi badan anak-anak itu nyaman. Kaki menyentuh lantai. Taruh kedua telapak tangan di atas paha. Bayangkan kita sedang berada di tempat yang nyaman, sejuk, penuh sukacita, bersama teman-teman, penuh kasih sayang, bahagia. Rasakan hembusan angin yang menerpa wajah kita. Mohon izin Tuhan Yang Maha Esa, hari ini adalah bagian dari esok. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari masa depan kita dan masa depan bangsa. Sadari siapa diri kita, di mana kita berada, dan fokus pada tujuan kita untuk sekolah, yaitu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi.
setelah mendengarkan atau setelah kita melaksanakan kegiatan yang namanya mindfulness atau dalam bahasa Indonesia kesadaran diri. Nah, ya. Oke, beberapa ada yang sedih ya, ada yang menangis mungkin ya. Jadi itu sebagai ungkapan perasaan yang kita alami saat ini. Ya, Nana ya. Oke, jadi sudah siap menerima pembelajaran? Sudah siap menerima pembelajaran? Oke, baik Nana. Oke, melanjutkan ya. Baik Nana, jadi sebelum memulai pembelajaran ya, kita ingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya tentunya. Yang pertama, Anda tanggung jawab. Bagaimana nanti Anda akan tanggung jawab dalam melaksanakan kelompoknya tugasnya, menghormati orang lain, keamanan, maupun kesehatan. Ada lagi yang mau menambahkan keyakinan apa yang akan kita masukkan lagi sehingga nanti kita bisa pelajari sama-sama? Yang model apa model? Yang mau ditambahkan nanti? Ada? Gotong royong kan? Enggak? Gotong royong aja ya nanti ya. Karena ini kan tugas kelompok sehingga nanti tugasnya bisa dikerjakan bersama ya. Namanya itu. Ya. Nah, anak-anak pada tanggal 25 kalau nggak salah ya. Siapa yang menyaksikan gerhana matahari? Ya. Ada? Iya. Bagus, itu kan ada bagus sekali. Jadi pada saat anak-anak menyaksikan gerhana matahari itu apa yang terjadi? Apa perubahannya? Apa perubahannya? Langitnya menjadi redup, ya. Padahal pada siang hari, tapi panasnya tidak seperti panas pada umumnya. Ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari sekarang. Bagaimana sih proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan jenis-jenis gerhana itu sendiri. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, ya nanti ada video atau animasi. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian gerhana matahari dan bulan beserta jenis-jenisnya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum atau proyek kelompok. Ya, nanti kita ada percobaannya namanya itu. Siswa mampu bekerjasama dalam kelompok menyajikan laporan hasil praktikum membuat model gerhana matahari dan gerhana bulan dengan tepat dan percaya diri. Ya, oke, nanti kita akan bagi menjadi kelompok dulunya. Sebelum itu kita akan lanjutkan dulu. Nah ini anak, ini salah satu gambar proses gerhana matahari ya. Gerhana matahari sebagian, artinya belum total. Nanti kalau ini sudah penuh yang hitam ini ke bawah, dia akan menjadi gerhana matahari total. Pertanyaannya anak, bagaimana sih bisa terjadinya gerhana matahari ini? Ada yang bisa menjawab? Ayo gimana yuk? Proses terjadinya gerhana matahari gimana? Iya, bagus sekali. Jika matahari, bulan, bumi itu pada posisi yang sejajar. Kapan sejajarnya? Ya kita nggak tahu Nana, karena inilah namanya fenomena alam. Ya, fenomena alam ini kita tidak bisa saksikan setiap hari Nana. Pada waktu tertentu saja, itu pun lewat yang namanya para astronomi kita yang sedang bekerja di luar angkasa. Mereka lah yang bisa menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan kapan terjadinya gerhana bulan ya. Oke, ini seperti yang tadi dikatakan oleh Ayu ya, posisinya seperti ini ya. Matahari, bulan, bumi ini berada pada satu garis sejajar, sehingga cahaya matahari yang harusnya sampai ke bumi terhalangi oleh bulan, ya, sehingga terjadilah gerhana matahari. Seperti itu. Dan kapan? Ya, munculnya tidak setiap hari mana ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jenis-jenis gerhana matahari Nana. Yang pertama, gerhana matahari berlaku apabila bulan melintasi di hadapan matahari. Oke.
lanjutkan saja. Nah ini, yang pertama gerhana matahari penuh atau orang bilang gerhana matahari total, gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya gerhana matahari total ya. Permukaan matahari itu tidak kelihatan, nah. Semuanya ditutupi oleh bulan, sehingga terjadilah gerhana matahari total. Ya, oke. Catatannya anak-anak, pada saat gerhana matahari jangan anak-anak melihat menggunakan mata langsung. Itu tidak disarankan oleh para ilmuwan atau para dokter, ya, karena itu bisa mengakibatkan apa? Ya, kebutaan kalau dilihat jangka panjang. Ya, itu. Ini yang gerhana matahari penuh atau gerhana matahari total. Oke, lanjutkan. Nah, gerhana matahari cincin, anak. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulan tidak bisa menutupi semua permukaan bumi. Maaf ya, permukaan matahari. Kenapa tidak bisa menutupi semua? Karena pada saat terjadinya gerhana matahari cincin ini, posisi bulan berada pada jarak terjauhnya. Ya, sehingga masih ada bayangan-bayangan seperti ini, seperti cincin kelihatannya. Ya, oke, lanjutkan. Gerhana matahari sebagian. Oke, ini bagaimana sih bisa terjadi gerhana matahari sebagian, anak? Nah, ketika bulan ini berada di antara umbra dan penumbra bulan, ya, atau posisinya tidak sejajar, anak. Ya, seperti ini, ya. Sehingga terjadilah gerhana matahari sebagian seperti ini, seperti gambar yang ada di sampingnya ini. Ya, posisinya seperti ini, tidak sejajar. Paham ya, anak ya? Oke, Pak lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti aku buka sesi jawab ya. Nah, ini animasi kejadian gerhana matahari anak pada bulan Juli ya, 2009. Inilah kenapa tidak semua wilayah di Indonesia maupun dunia bisa menyaksikan gerhana matahari, anak. Ya, karena hanya terbatas seperti ini. Nah, seperti ini lingkarannya ya, lingkaran yang terkena gerhana matahari di sini. Sehingga Australia itu nggak bisa melihat ya. Ini benua apa ini? Benua Eropa ya, Rusia nggak bisa melihat. Indonesia juga hanya sebagian yang bisa melihat ya. Ini nggak kena Jawanya, Kalimantan juga nggak kena, Papuanya pun bisa melihat gerhana matahari. Ya, itulah kenapa kok nggak bisa melihat kita Pak gerhana mataharinya. Ya ini tadi sebabnya. Ya, oke, Pak lanjutkan. Nah ini animasinya juga bagaimana terjadi gerhana matahari. Nah itu prosesnya ketika bulan melakukan rotasi atau melakukan revolusi mengelilingi bumi, ya, sehingga menutupi permukaan matahari. Ya, tentunya ini tidak berlangsung setiap hari, karena posisi kita atau posisi bulan itu kadang miring. Bumi juga ke bawah 23 derajat, 5 kalau kamu ingat itu, dan ke atas 23 derajat, 5. Itulah kenapa tidak selalu sejajar, ya. Oke, melanjutkan. Yang kedua, ini sekarang materinya terjadinya gerhana bulan. Kalau tadi gerhana matahari, sekarang gerhana bulan. Gimana sih proses terjadinya gerhana bulannya? Ada yang bisa? Bagaimana bisa terjadi gerhana bulan? Cynthia, gimana Cynthia? Matahari, bumi dan bulan terletak pada posisi yang sejajar. Ya, matahari, bumi, bulan. Kalau tadi matahari, bulan, bumi. Ya, kalau sekarang matahari, bumi, bulan. Berarti kan gambaran, Pak. Ini matahari, ini bumi kita, ini pergerakan bulan. Bulan juga melakukan revolusi ya, mengelilingi bumi ya. Nah, ketika bulan dan bumi serta matahari berada posisi sejajar, yaitu di sini, anak, dia akan naik ya, di sini, maka akan terjadi gerhana bulan total. Ya, gerhana bulan total. Kalau posisi bulan ini sudah mencapai di tengah-tengah sejajar dengan matahari. Nah, yang hitam ini namanya umbra, anak, umbra bumi. Yang warna abu-abu ini namanya penumbra bumi. Nanti ada kaitannya dengan gerhana bulan
bagian ya dulu ya. Ya, melanjutkan. Nah, gerhana bulan itu terjadi apabila posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Oke, benar. Terjadi pada malam hari ya. Terjadi apabila bulan masuk ke dalam bayangan bumi inti, yang umbra. Ya. Kemudian penampakan bulan mula-mulanya semuanya terang. Kemudian pelan-pelan akan menjadi gelap semua. Kenapa gelap? Karena ada di umbra bumi tadi ya. Ini kan cahayanya sedikit di sini, makanya bumi bulan itu terlihat gelap di sini. Ya, di sini terang ya, terang masuk ke sini mulai redup cahayanya. Ya, oke, kita lanjutkan. Macam-macam gerhana bulan. Oke, yang pertama ada gerhana bulan total. Ya, seperti yang dikatakan teman kalian tadi, Cynthia, bahwa ketika matahari, bumi, bulan berada pada posisi beda, jadilah gerhana bulan total. Ya, gerhana bulan total. Oke, lanjutkan. Yang kedua ada gerhana bulan sebagian yang dikenal sebagai gerhana bulan parsial. Terjadi ketika bulan tidak berada pada posisi sejajar. Kalau yang total di sini posisinya, kalau gerhana bulan sebagian, bulan berada di antara umbra bumi dan penumbra bumi. Ya, maka dia gerhana bulan sebagian. Oke, lanjutkan. Gerhana bulan penumbra. Nah ini ya. Gerhana bulan penumbra ini terjadi ketika bulan berada di umbra bumi saja. Ya. Gerhana bulan penumbra ini kurang jelas, hampir mirip tadi ya dengan bulan purnama. Makanya kita tidak bisa membedakan gerhana bulan purnama itu sama gerhana bulan purnama itu susah. Tapi kalau gerhana bulan total dan sebagian bisa. Ya, ini sama persis dengan purnama ini. Ya. Kalau dia posisinya di sini total, tengah-tengah antara umbra dan penumbra gerhana bulan sebagian, di atas ini gerhana bulan penumbra. Ya, Anda paham? Oke, jadi itu dulu penjelasannya mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Jika ada pertanyaan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan sekarang anak-anak bentuk kelompok yang sudah Bapak bagi. Silakan bagi kelompok. Kita akan melakukan percobaan, anak. Ya, kita akan melakukan percobaan mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, oke Nana, jadi Bapak sudah bagikan lembar kerjanya Nana ya. Yang dapat melakukan percobaan, kelompok mana yang dapat melakukan percobaan? Oke, di sini Bapak punya bola Nana ya, bola kasti sama bola pingpong. Nanti silakan Nana lakukan percobaan, tulis hasil percobaannya di lembar LKPD-nya yang kita bagikan. Hasilnya juga ya, ini. Center tadi
Gitu. Oke, silakan lakukan percobaan gerhana matahari dan gerhana bulan. Nanti hasilnya sudah di sana. Giliran ya. Yang dapat menggambar siapa? Oke, kelompok ini. Silakan gambar sesuai dengan minat kalian ya. Bagaimana proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang dapat jawab soal siapa? Punya pertanyaan? Oke, silakan. Kalau ada sampai materinya disimak tadi, dijawab. Ini gerhana apa namanya? Gerhana matahari. Oke, silakan tulis hasil eksperimennya di sana ya, di luar ya. Bapak kasih waktu di sini 15 menit saja ya. Silakan anak-anak bekerja sesuai dengan waktu yang Bapak beri. Ini membuat gambar apa, Bu? Gerhana matahari dulu. Ini membuat gambar apa? Ya. Di sini sudah saya menjawab soalnya. Bagaimana proses mengenai selesai di sini cobaannya. Oke, yang di sini. Silakan lakukan percobaan bagaimana terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini gerhana apa ini namanya? Ini center kita agak matahari ya. Ini bumi, ini bulan. Nah, Bapak tanya sekarang, mana namanya penumbra bumi? Penumbra bumi. Yang mana penumbra? Ya, ini namanya penumbra bumi. Kalau umbra bumi mana? Yang hitam ini ya. Nah, coba tunjukkan bagaimana terjadinya gerhana bulan penumbra. Di mana posisi bulannya? Iya. Bagus. Kalau gerhana bulan sebagian di mana posisi bulannya? Iya, di tengah-tengah sana. Kalau gerhana bulan total? Iya, bagus. Silakan diisi kemar kabin ini ya.
Oke, nanti dibacakan ya. Ya, sudah selesai nomornya ya, yang di sana. Kalau yang lainnya juga tulis makan lagi, mengerjakan biar lebih cepat. Menit lagi. Di depan kita sudah siapkan meja ya. Nanti yang dapat tugas praktikum ya. Nanti bawa alat-alatnya ke depan. Kalian peragakan atau presentasikan percobaannya di depan agar siswa yang lain atau kelompok yang lain bisa melihatnya. Nanti kalian bisa lihat. Kelompoknya Ayu sudah? Oke, silakan kelompoknya Ayu demonstrasikan kerjaannya ke depan ya, bawa alat-alatnya. Ya, demonstrasikan bagaimana terjadinya gerhana di meja sini. Coba yang lainnya perhatikan dulu ke depan ya. Ini temannya mau demokan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari dan bulan. Oke, coba perhatikan teman-teman semua, ya. Yang diperagakan ini gerhana apa namanya? Ya, kelompok lain yang bisa menanggapi. Ini matahari, bulan, bumi. Apa? Gerhana matahari, benar ya. Oke, kalau gerhana bulannya sekarang, bagaimana posisinya? Ya, coba lihat anak, ini simulasi ya bagaimana proses terjadinya gerhana matahari ketika matahari, bumi, bulan berada pada posisi yang sama ya. Umbra bumi yang mana? Ya, penumbra bumi yang mana? Oke, sudah, berikan tepuk tangan dulu. Jangan kembali. Yang dapat praktikum lagi, satu kelompok lagi siapa? Cynthia, ya maju nama kelompoknya. Simulasikan bagaimana coba peragakan bagaimana prosesnya gerhana matahari bulan. Coba dijelaskan Cynthia prosesnya ini. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada posisi yang sejajar. Pada posisi yang sejajar, apakah semua wilayah di permukaan bumi bisa melihat gerhana ini, Cynthia? Tidak. Tidak. Oke. Coba praktekkan gerhana bulannya. Coba dijelaskan ini, Cynthia. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada posisi yang sejajar. Berada pada posisi yang sejajar. Bagaimana kalau gerhana bulan sebagian, Cynthia? Bagaimana posisinya kalau sebagian? Bulan berada pada penumbra yang
bulan berada di penumbra dan penumbra bumi. Ya. Kalau gerhana bulan parsial apa namanya? Penumbra gimana India? Bulan berada pada penumbra bumi. Penumbra bumi. Mana penumbra bumi? Penumbra bumi. Ini yang hitam ini ya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan lagi. Kemudian yang mendapatkan tugas menjawab soal-soal siapa? Kelompok mana? Kelompoknya Mandela, sini Mandela maju dulu. Morin, satu aja. Perwakilannya, oke, boleh. Ya. Coba dibacakan apa soal dan jawabannya ya. Satu, bagaimana fluktuasi terjadinya gerhana matahari pada saat matahari bulan bumi pada posisi sejajar? Benar nggak jawabannya? Nah, oke, yang kedua. Dua, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan pada saat matahari dan bulan pada posisi sejajar? Benar? Benar. Oke, yang ketiga. Tiga, sebutkan dan jelaskan terjadinya gerhana matahari. Satu, gerhana matahari total. Dua, gerhana matahari sebagian. Tiga, gerhana matahari aktif. Ya, bagus. Tepuk tangan. Dok. Yang dapat tugas menggambar silakan diperlihatkan gambarannya kepada teman-temannya. Nah, bagaimana? Ya, perwakilannya silakan maju. Nah, coba dijelaskan gambarnya. Setelah ini gambar pertama gambar apa, Pak? Gambar gerhana matahari. Gerhana matahari. Terjadi jika bagaimana terjadinya? Jadi ketika matahari, bumi dan bulan dan bumi berada pada posisi yang sejajar. Pada posisi yang sejajar. Oke, benar. Di bawahnya ini gambar apa, Soal? Gerhana bulan. Gerhana bulan. Tolong jelaskan bagaimana prosesnya ini. Ketika matahari, bumi dan bulan berada pada posisi yang sejajar. Oke, bagus. Silakan duduk, tepuk tangan, duduk cepat. Yang dapat menggambar lagi, silakan. Coba diperlihatkan gambarannya ke teman-temannya ya. Ya, bagus. Nanti kalau bisa ini diwarnai pasti lebih bagus lagi ya kelihatannya. Gambar pertama ini apa? Belum dilihatkan juga. Gerhana Bulan. bulan. Bagaimana prosesnya? Ketika matahari, bumi dan bulan berada di posisi sejajar. Posisi sejajar. Oke. Kalau ini di bawahnya ini apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Prosesnya bagaimana? Ketika matahari, bulan dan bumi berada di posisi sejajar. Ya, pada posisi sejajar. Kalau nggak sejajar bisa nggak jadi gerhana? Bisa. Kalau nggak sejajar? Enggak. Nggak bisa. Oke. Bisa nggak setiap hari kita melihat gerhana? Tidak. Tidak. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke. Ada lagi satu yang dapat jawab. Sebutkan pertanyaannya ke temannya. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Ya, apa jawabannya? Ketika posisi bulan dan bumi sejajar, bulan berada di atas matahari. Ya, benar. Terus yang kedua? Bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Jawab. Ketika posisi matahari, bumi dan bulan berada di posisi sejajar, dan posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Oke, lanjut. Sebutkan dan jelaskan definisi gerhana matahari. Gerhana matahari maksud adalah gerhana matahari yang menyebabkan sebagian matahari terjadi sekali Ya. gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang menyebabkan matahari bisa berada di tempat. Oke, kita tangan dulu. Nah, jadi sudah semuanya ya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan, membaca, menjelaskan apa yang kalian buat ya. Nah, untuk sekarang silakan dikumpulkan dulu lembar gininya. Nanti Bapak akan nilai ini ya, sesuai dengan prosesnya, hasilnya bagaimana. Silakan kembali duduk ke tempat duduknya semula. Cepat ya, cepat.
Oke, kalau sudah semua tadi apa yang dapat dari ya. Nah, sudah ya. Dari awal sampai sekarang ini kita belajar apa saja sih? Apa? Macam-macam gerhana. Oke, gerhana apa? Iya, tadi kita sudah belajar gerhana matahari dan jenis-jenisnya, gerhana bulan dan jenis-jenisnya juga. Ya, nah Bapak harap apa yang Bapak sampaikan tadi dan juga apa yang melakukan ya, yang praktikum, ada yang menggambar, ada yang menjawab soal, itu bisa membuat kita belajar lebih baik lagi sehingga materi ini bisa terserap dengan bagus. Oke, tadi kan kita sudah melakukan percobaan ya. Nah sekarang untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, ini Bapak sudah siapkan soal, silahkan dijawab, jangan nyontek, tidak bisa sama. Ya. Yang berapa? Ini soalnya ya. Silakan dibaca, dikerjakan. Ya. Silakan dibaca, dikerjakan, sendiri-sendiri. Nah, dibaca. Silakan jawab soalnya. Berapa? Waktunya 5 menit aja. Isi jawabannya. Update lagi. Oke, waktunya sampai sana. Silakan dikumpulkan jawabannya. Ya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Berapa dapat uang? Mana? Dikumpulkan. Oke, ada yang belum? Udah semua namanya? Ya. Nah, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan tentang materi gerhana ini, anak-anak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, untuk di rumah anak ya, silakan kerjakan buku LKS ya di halaman 58. Itu sebagai apa namanya? Pendalaman materi ya. Di rumah nanti silakan dikerjakan di halaman 58 di buku latihannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini ya Bapak tutup ya dengan Parame Santi. Berdiri, memberi hormat. Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu, Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini?
sebenarnya baik-baik Pak Ade bagaimana? Luar biasa. Baik, ya. Baiklah Pak Wayan. Pada kali ini kita akan melakukan percakapan apa yang sudah Pak Wayan lakukan selama pembelajaran yang sudah Pak Wayan lakukan pada tanggal kemarin 8 Mei kemarin. Jadi bisa Pak Wayan sampaikan refleksi Pak Wayan selama pembelajaran yang sudah Pak Wayan lakukan. Baik Pak, terkait pembelajaran yang telah saya lakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang tadi persiapkan Bapak untuk mengembangkan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Tapi dalam pelaksanaannya Pak Ade masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, seperti apa yang Pak Wayan sampaikan, ada yang mungkin Pak Wayan bisa sebutkan hal-hal yang ingin ditingkatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Oke. Di sini hal-hal yang ingin saya tingkatkan berkaitan dengan pemahaman murid terhadap program pembelajaran dan menuntun murid mengidentifikasi gaya belajar sesuai dengan kebutuhannya Pak Ade. Sehingga nanti penerapan dari tujuan pembelajaran dalam berdiferensiasi itu baik konten, produk, proses bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Pak. Baiklah Pak Wayan, mungkin kalau di buat skala 1 sampai 10, nah barangkali Pak Wayan sudah melakukan pembelajaran tersebut juga yang terkait dengan menuntun murid mengidentifikasi murid dalam pembelajarannya, dalam kebutuhan pembelajarannya. Mungkin Pak Wayan berada di skala berapa? Jadi untuk skala saya masih di angka 8 Pak. Tapi inginnya sih di angka 9 untuk peningkatannya nanti. Kayak dengan keinginan Pak Wayan yang ingin menjadi angka 9, skala 9, mungkin ada beberapa hal yang perlu Pak Wayan lakukan. Mungkin Pak Wayan bisa menyebutkan hal-hal yang ingin Pak Wayan lakukan. Oke. Nanti untuk meningkatkan menjadi 9 itu Pak Ade, di sini saya akan memberikan terutama untuk pemahaman murid tentang tujuan pembelajaran Pak Ade. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga melakukan pendekatan-pendekatan Pak Ade ke siswa, ke individu siswa sehingga kita mengetahui sejauh mana sih pemahaman murid itu tentang tujuan pembelajaran. Baiklah Pak Wayan, tadi sudah disampaikan ya hal-hal yang ingin dilakukan. Nah selain kegiatan tadi mungkin ada hal yang mungkin Pak Wayan ingin lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid agar apa yang Pak Wayan sampaikan itu sah. Ya, jadi selain yang saya katakan tadi, di sini saya akan melakukan percakapan kucing namanya Pak Ade. Nah di sana di percakapan itu kira-kira gaya belajar atau kebutuhan belajar yang bagaimana sih yang bisa membuat siswa ini lebih mudah dalam memahami tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah bagus Pak Wayan, ada apa yang ingin Pak Wayan sampaikan tadi. Mungkin Pak Wayan bisa sampaikan kapan Pak Wayan akan memulai kegiatan tersebut. Untuk kegiatannya di sini saya jadwalkan untuk pertemuan berikutnya pada karena untuk tahun ajaran 2022-2023 ini sudah menjelang berakhir. Nanti saya rencanakan untuk di tahun ajaran berikutnya. Terkait dengan melaksanakan apa yang Pak Wayan sampaikan tadi, nah barangkali kan ada banyak yang ingin dilibatkan dalam hal tersebut. Mungkin Pak Wayan bisa sebutkan, bisa sampaikan siapa saja yang akan dilibatkan oleh Pak Wayan. Di sini saya akan melibatkan rekan guru sejawat, teman sejawat. Bagus Pak Wayan ya. Jadi baik Pak Wayan, semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut Pak Wayan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, pembelajaran diferensiasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi Pak Wayan yang terkait pembelajaran. Untuk saat ini saya kira sudah cukup Pak Dek, dan saya mohon bimbingan ke depannya tentang informasi-informasi yang Pak Dek boleh, tentunya mohon saya dikasih. Baik Pak Wayan, sama-sama kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Baik Pak Wayan, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Dek.